Oke, baik. Waduh, kaget. Dengar suara sendiri kaget. Seperti di ruang karaoke. Heeh. Eee, kita alhamdulillah sudah tiba di lokasi pertama ya, dan sesuai dengan schedule, kita tidak ada kemacetan. Jadi perkiraan waktu 50 menit, alhamdulillah terpenuhi 50 menit perjalanan gitu ya. Dan, selamat datang di outcrop terbaru Jogja. Jadi ini, bagi, teman-teman geologis di Jogja, karena Jogja itu punya kampus geologi yang cukup banyak juga, saingan lah ya mau Bandung ya. Jadi jadi kalau ada road cut seperti ini surga gitu ya Pak. Jadi ada playground yang baru gitu ya. Nah jadi apa namanya, bagi teman-teman yang pernah berkunjung di Jogja ya, kita masuk di area Prambanan, perbukitan Prambanan. Jadi posisinya ada di sini ya. Jadi kota Jogja ada di sini, kita berjalan ke timur ya, dan kita berada di ujung paling barat ya dari Pegunungan Selatan. Jadi memang secara fisiografi teman-teman kemarin baru meninggalkan Karangsambung ya. Karangsambung itu di sini bagian dari Serayu Selatan ya. Nah, Serayu Selatan itu apa namanya? Oke. Nggak apa-apa, aman. Ya. Jalan ini masih pembangunan, jadi sebetulnya masih one way. Ya, jadi dari bawah ke atas, tapi kadang-kadang ada yang nyelonong gitu aja. Iya. Nah, ada ya ini. Jadi masih ditutup ya. Jadi masih satu arah sebetulnya jalan ini. Jadi insya Allah apa namanya, tidak ini. Nah, sedikit penghubung ya ke apa yang teman-teman kunjungi kemarin di Karangsambung. Jadi Karangsambung itu bagian dari sini, Serayu Selatan, dan Serayu Selatan itu sebetulnya dia tidak nyambung ke objek yang kita amati hari ini ya. Ini area fisiografi Pegunungan Selatan, jadi different basin ya, different tectonic history gitu ya. Nah, salah satu yang menyebabkan mereka harus kita pisahkan Serayu Selatan dengan Pegunungan Selatan itu secara fisiografi itu adalah kehadiran dari Pegunungan Kulon Progo. Ini satu pegunungan yang anomali karena Serayu Selatan, Pegunungan Selatan itu memanjangnya, dia mengikuti apa namanya, bentuk memanjangnya Pulau Jawa ya, timur barat. Tapi kalau Pegunungan Kulon Progo ini dia perpendikular. Ya, jadi apa namanya, beberapa regional hipotesis mengatakan ini apa istilahnya, sutur gitu ya, pertemuan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu kurang lebih di sini. Tapi dari data geologi sebetulnya arah utara selatan ini dia sepenuhnya dibangun oleh satu seri vulkanik andesit tua gitu ya, yang setara dengan Watu Randa. Mudah-mudahan kemarin sempat melihat formasi Watu Randa di Karangsambung yang umurnya Oligocene. Nah, ini dia dari 3 gunung api gitu ya, sehingga membentuk kelurusan yang relatif berbeda. Nah, sekarang kita akan masuk di area sini. Perbedaan kedua dengan Serayu Selatan itu adalah di basement. Jadi tentu kemarin sudah explore ya basement Karangsambung, karena salah satu titik kelahiran tektonik lempeng di Indonesia yaitu oleh Pak Sukendar Asikin almarhum itu di Karangsambung. Jadi memang itu focal point kita mengunjungi Karangsambung. Nah, khusus untuk Pegunungan Selatan kita juga punya basement di sini ya, perbukitan Jiwo. Basementnya completely different ya. Jadi kita nggak punya rijang ya, kita nggak punya batuan peridotit, batuan dari mantel kita nggak punya ya. Yang kita punya di sini mostly low grade metamorphic ya. Jadi yang itu tidak mengindikasikan dia bagian dari mantel ya. Jadi sehingga untuk cukup dalam rentang waktu yang lama, puluhan tahun, Bayat ini dia dipisahkan dari Karangsambung. Jadi dia bukan bagian dari Karangsambung Meratus yang dianggap itu bagian sutur pertemuan Jawa Timur dengan Jawa
tengah gitu ya. Nah, tetapi beberapa data terbaru ini dijumpai mineral-mineral high pressure juga ya, sehingga kemudian mungkin kalau mengikuti publikasi dari Pak Awang ya, itu beliau sudah memasukkan Bayat ya perbukitan jiwa sebagai fosil subduction ya, dengan temuan beberapa mineral high pressure tersebut. Artinya kalau ada subduksi ini dulu sutur juga gitu ya, jadi bekas benturan. Sehingga kemudian ada yang mengusulkan ya, terutama dengan studi zircon dari Royal Holloway ya, bahwa basement Pegunungan Selatan ini mostly itu berasosiasi dengan Gondwana. Jadi dia kedekatannya itu justru dengan Australia instead of gitu ya, kalau dibandingkan dengan Jawa Timur yang itu lebih dekat ke Sundaland ya, sehingga kemudian ada yang mempropos sebagai different independent plate gitu ya, yang kemudian dia bergabung. Baik, nah terlepas dari basement yang membangun, fokus kita pertama di sini untuk melihat batuan salah satu formasi yang menyusun Pegunungan Selatan, karena Pegunungan Selatan ini kita bagi menjadi 3 suksesi batuan ya, jadi yang berkembang di atas basement perbukitan Jiwo. Jadi yang pertama ini pravulkanik. Nah, pravulkanik ini kita punya yang berumur Eosen, yaitu formasi Wungkal dan Gamping. Jadi formasi Eosen di Jawa itu, terutama Jawa Timur ya, itu biasanya selalu merefer ke Bayat ya, perbukitan Jiwo, formasi Wungkal Gamping. Kenapa? Karena ngimbang untuk di Jawa Timur itu tidak pernah tersingkap. Jadi orang ngimbang itu batuannya apa? Ya Eosen yang terdekat di Jawa Timur ya di sini gitu ya. Jadi analognya ke sana. Nah, sebetulnya ada lagi Eosen yang muncul di Pegunungan Kulon Progo yang kita sebut sebagai formasi Nanggulang. Tipikalnya sama, deltaik ya. Jadi baik formasi Wungkal Gamping maupun Nanggulang di sini dia deltaik. Nah, jadi ini berbeda sekali dengan yang teman-teman perhatikan di Karangsambung. Eosen di Karangsambung itu deep marine ya, yang formasi Karangsambung, formasi Totogan ya, itu deep marine semua ya. Nah, kalau kita di sini itu shallow, transition to shallow marine. Jadi ini menegaskan gitu ya, sama-sama membangun bagian selatan Jawa, Serayu Selatan dan Pegunungan Selatan, tetapi memang kelihatannya ada perbedaan paleogeografi yang signifikan pada saat Eosen ya. Nah, kemudian kita masuk periode vulkanik. Jadi ketika masuk, jadi yang tadi pravulkanik itu Eosen to early Oligocene ya, jadi betul-betul ekuivalen ngimbang ya. Nah, nanti kalau di Jawa Timur masuk Kujung, nah kita masuk vulkanik di sini ya, dia dari late Oligocene itu kita masuk seri vulkanisme Pegunungan Selatan. Yang tertua itu hanya tersingkap di sini, ini formasi Kebo Butak. Dia lebih ke arah mafic affinity ya, jadi magmatisme yang menghasilkan produk-produk di sini dia lebih ke arah mafic, jadi lebih banyak mineral-mineral yang bersifat basaltik ya. Nah, kemudian di atas Kebo Butak kita punya formasi yang kita kunjungi sekarang, yaitu Semilir. Jadi ini seri formasi kedua yang hadir pada saat seri vulkanisme pada umur Oligomiosen. Semilir ini completely different ya, jadi dibandingkan dengan Kebo Butak tadi, jadi dia lebih felsic, cirinya dia lebih putih. Cuman sayang karena kita kunjungi saat hujan gitu warna putihnya, warna pumisnya tuh hilang ya, jadi tersamarkan gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini fragmen-fragmen putih di sini, ini fragmen pumisnya masih kelihatan ya, ini jadi masih ada. Ini semakin bawah tadi di dekat warung ya, yang putih-putih ini semakin banyak ya, jadi mengindikasikan dia memang primary erupted gitu ya, dari satu vulkanisme ya. Kita 3 lokasi berturut-turut setelah ini Banyunibo ya, kemudian nanti ke arah Sidik
Keteng ya, di Ngoro-Oro, kita akan melihat perkembangan dari formasi semilir. Jadi salah satu vulkanisme yang dari Royal Holloway itu propose sebagai mega eruption Toba scale gitu ya. Jadi dianggap semilir itu dijumpai di sini gitu ya, di tepian sini. Kemudian di sini juga itu dianggap satu erupsi super kaldera yang entah di mana. Nah, sehingga mulailah perburuan hunting for the missing caldera gitu ya secara geologis. Di mana sih kaldera yang menghasilkan produk ini gitu ya. Nah, nanti kita akan diskusi apakah memungkinkan memang ini produk kaldera, karena kalau kita lihat dia tidak pure one single eruption gitu ya, atau one single blast gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat secara litologinya setelah tiga lokasi gitu ya. Nanti kita coba simpulkan bersama-sama. Nah, nanti di atas dari semilir ini kita akan punya Brexy dominated lava dominated, jadi dia didominasi oleh erupted proses. Jadi gunung api itu kalau nggak eksplosif dia akan efusif, meleleh gitu ya. Nah, formasi di atasnya ngelanggeran itu lebih didominasi lelehan lava, breksi seperti itu ya. Dan sekaligus menjadi penutup dari seri vulkanisme ya. Jadi diakhiri dengan lelehan-lelehan saja, dan itu yang kemudian menyusun puncak-puncak tertinggi yang ada di pegunungan di daerah sini gitu ya. Jadi itu adalah, jadi bisa dikatakan ini yang menyusun sebetulnya seri vulkanik gitu ya. Nah, nanti setelah seri vulkanik tadi kita masuk yang seri ketiga ya, yaitu yang non vulkanik. Dia didominasi dengan kehadiran karbonat ya. Pertama tentu diawali masih mix up ya, campuran antara vulkanik dengan karbonat, kita kenal sebagai Sambi Pitu. Habis itu transisi ke Oyo. Oyo ini dia disebut sebagai deep marine karbonat ya, tetapi selain itu ciri khas dari Oyo itu dia kehadiran mal ya. Jadi napalnya masih bercampur dengan volcanic materials. Jadi masih ada proses pencampuran sampai kemudian nanti penutup terakhir itu adalah formasi Wonosari yang menyusun sebagian besar ini ya. Jadi baik itu di depresi, ini kita sebut depresi Wonosari, yang ini Gunung Sewu ya. Jadi pegunungan 1000 gitu ya, topografi kars yang mostly berkembang di formasi Wonosari. Lokasi kita terakhir setelah makan siang nanti di sini kita akan mempelajari, mengobservasi bagaimana proses diagenesis itu berkembang di limestone ya, sehingga membentuk satu excellent reservoir yang sangat permeable kita jumpai di pegunungan selatan. Sayangnya cuma satu, nggak keisi hidrokarbon gitu ya. Excellent reservoir tapi nggak keisi, jadi belum